Setiap harinya ia beribadah di Masjid Nabawi. Setiap harinya ia sholat di Masjid Nabawi. Setiap harinya ia berzikir di Masjid Nabawi. Dan sampai-sampai seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh tetangga yang melihat dirinya semuanya mengatakan kalau dirinya adalah seseorang yang ahli ibadah. Karena kenapa? Di setiap harinya waktunya dihabiskan di Masjid Nabawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat dan zikir. Namun sungguh disayangkan ketika akhir hayatnya ia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kemana semua pahala ibadah sholatnya? Kemana semua pahala ibadah zikirnya? Kemana semua itu? Semua itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipandang oleh Allah, dan tidak dinilai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datang suatu ketika di waktu proses pemakamannya, ketika mayitnya dimasukkan ke dalam liang lahat, yang dimana mayit tersebut dihadapkan ke kiblat. Ketika ia dihadapkan ke kiblat, ternyata mayit tersebut berbalik dengan sendirinya. Akhirnya seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh tetangga yang menyaksikan akan hal tersebut terkejut dan kaget atas melihat peristiwa tersebut. Karena melihat peristiwa tersebut, akhirnya mayit tersebut dicoba kembali untuk menghadapkan dirinya ke kiblat dan diganjal dengan batu. Wa subhanallah, ketika ia dihadapkan ke kiblat terus diganjal dengan batu, ternyata mayit tersebut kembali lagi, balik lagi, dan batu tersebut balik lagi, tidak mau menghadap kiblat. Akhirnya warga tidak habis pikir untuk bagaimana caranya agar ini mayit bisa menghadap kiblat. Sebab syarat sah di dalam agama Islam, ketika orang meninggal dunia, mayitnya wajib untuk menghadap kiblat. Akhirnya seluruh warga mengambil kayu buat ganjel mayitnya. Diganjel lagi mayitnya, ketika sudah dihadapkan ke kiblat, diganjel lagi dengan kayu. Wa subhanallah, mayit tersebut kembali tidak mau menghadap kiblat dan kayunya pun ikut berbalik. Akhirnya seorang imam yang memimpin daripada proses pemakaman tersebut bertanya kepada istri jenazah tersebut, bertanya kepada istri mayit tersebut, apa yang dikerjakan oleh suamimu semasa hidupnya sehingga mayitnya tidak mau menghadap kiblat? Apakah engkau tidak melihat ketika mayitnya dihadapkan ke kiblat sudah kita ganjal dengan batu, tapi kenapa mayit tersebut bisa berbalik dan bahkan batu tersebut ikut berbalik? Kami sudah mencoba lagi dengan menghadapkan kembali ke kiblat, kami ganjal lagi dengan kayu, namun jasadnya kembali tidak mau menghadap kiblat dan kayunya tidak mau menghadap kiblat juga. Akhirnya istrinya mengatakan, sesungguhnya suamiku adalah orang yang soleh. Suamiku selalu beribadah di Masjid Nabawi. Suamiku tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Suamiku selalu sholat di Masjid Nabawi dan selalu berzikir di Masjid Nabawi. Akhirnya seorang imam tersebut ketika mendengar, ia kembali bertanya kepada istri daripada mayit tersebut, lalu apa yang membuat suamimu bisa jasad ini tidak mau menghadap kiblat seperti ini kalau memang ia adalah seorang yang ahli ibadah? Apa jawaban dari istri daripada mayit tersebut? Jawaban daripada istri mayit tersebut, sesungguhnya semasa hidupnya memang ia adalah seorang yang ahli ibadah, akan tetapi di hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itulah mungkin yang menjadikan sabab, wahai imam, jasadnya tidak mau menghadap kiblat,
batu saja bisa berbalik karena tidak mau menghadap kiblat, karena menempel dengan mayit tersebut, karena menempel dengan jasad yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Batu ikut tidak mau menghadap kiblat, kayu ikut tidak mau menghadap kiblat. Kenapa? Karena menempel dengan jasad yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia dimakamkan dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Summa na'udzubillah min dzalik. Apa jadinya kita tatkala kita meninggal dunia tanpa menghadap kiblat? Apa jadinya kita kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tidak menghadap kiblat? Bisakah kita dikatakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mungkin kita masih dikatakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala?